Kemudian juga, buku yang tadi yang saya lihat selalu dibaca sembunyi-sembunyi, bukunya Pram. Saya heran juga kenapa ternyata, kira-kira yang membuat menurut saya, tahun 90-an itu menjadi menarik karena pencariannya saya melihat anak-anak saya juga bacaannya juga beragam ya, tapi Ya, memang media sumber bacanya beda. Sekarang iya. dengan kelimpahan, informasi dari internet mereka juga baca. Jadi baca-baca, seperti anak saya itu baca filsafat itu waktu di SMP ya. Nah, Dari internet dia punya kenalan seorang dosen filsafat di Norwegia itu ngobrol gitu. iya, iya. Halo, halo sahabat OMB. Hari ini kita kedatangan Muhammad Haryadi Setiawan. Nah, ini menarik ya karena kita akan coba mempotret eh, bukan gerakan juga sih, aktivitas mahasiswa 90-an, terutama nuansa-nuansa diskusi, pencarian-pencarian yang bersifat hakikat kali ya, dan Jadi kelihatan tua nih Bung Meldi. dan segala aktivitasnya. Nah, kita mulai nih. Mas Haryadi, saya panggil Mas Haryadi ya. Boleh. Oke. Saya panggil Bang Meldi juga ya. Jadi ya gimana nih, kok tiba-tiba tertarik, tidak hanya kuliah gitu, tertarik dengan hal-hal yang demikian? Sebentar, saya mau nanya, OMB singkatan apa nih? Obrolan meja Oh, bundar. karena ada meja-meja kita Ada meja ya. bundar, lalu Jadi real ya. Jadi kan ada kita Mm-mm. ada desk study ya. Desk study itu studi meja ya. Ya, Nah, ini Ngobrol. nggak studi, ini desk talk. Tapi ronde itu maksudnya nggak ada ujungnya. Iya, ya, ya. lebih ini ya, lebih limitless. Limitless. Jadi lingkaran kan Ya, punya ya. sifat, dia perspektifnya banyak. Ya, Nah, ya, ya. kita nggak menyimpulkan, jadi pengayaan dari perspektif yang kita utamakan. Baik. Silakan. Tadi nanya kenapa saya kemudian apa tadi? Tertarik. Tertarik. Gitu. Kagak hanya kuliah doang gitu. Yes. Kenapa tuh? Sebenarnya mungkin agak mundur ke belakang di keluarga saya sejak zaman Ya. SMA ataupun SD itu kebetulan saya keluarga besar 8 bersaudara dan kakak-kakak saya suka juga baca buku-buku begitu. Jadi terpengaruh lah. Zaman SMA saya lihat koleksi buku-buku kakak saya tuh mulai dari kalau kita bicara beberapa range kayak misalnya buku-buku Keislaman pustaka ya zaman itu 80-an. Jadi kelihatan tua banget nih kita ya. Kemudian sempat ada satu buku yang menarik buat saya waktu itu adalah bukunya Pram. Oke. Jadi begitu bagaimana kakak saya yang kuliah, saya ke SMA tuh Kuliah dia di mana kakak nih? di UGM. Oke. Jadi waktu saya SMA di Jogja, dia ada 2 kakak saya kuliah, satu di UGM, satu di UII. Mereka tuh koleksi buku-buku itu, buku-buku pustaka, buku-buku terbitan Mizan belum ada waktu itu. Kemudian buku-bukunya Obor ya, Iya. Prisma udah wajib. Kemudian juga buku yang tadi yang saya lihat selalu dibaca sembunyi-sembunyi, bukunya Pram. Saya heran juga kenapa ternyata Ya. taunya setelah kuliah, oh ini buku ini dilarang gitu. Nah dari situ, jadi keluarga udah membiasakan untuk baca. Akhirnya apa saja dibaca, apa yang ada itulah yang dibaca gitu Bang Meldi. Oke, menarik sekali ya. Jadi terpaparnya sejak SMA ya. SMA ya, kalau SD SMP masih buku-buku inilah, buku-buku majalah lah. Bubu, Hai, Iya, iya. Kuncung dan sebagainya. Tapi yang buku-buku Tapi buku itu random, random, sangat random. sangat random. Random. Nah, yang kayak Pram, Mm-mm. waktu itu udah baca Pram belum? Nah, mulai baca Pram waktu SMA sempat baca dikit. Tapi kemudian tahu bahwa itu punya tetralogi itu setelah kuliah. Waktu itu tetralogi udah keluar, udah ada. Udah ada tapi yang masih Sembunyi-sembunyi ya? model itu cetakan asli dari siapa Hastamitra. Hastamitra. Iya. Jadi masih original. Iya. Itu yang dibaca, yang dipilih kakak-kakak saya. Heeh. Jadi ini terstimulus nggak sengaja nih Nggak ya? sengaja. Nggak sengaja. Heeh, seneng baca dari awal tapi kemudian dikenalkan dengan buku-buku yang Tapi- macam-macam. Tapi gitu. buku-buku itu kan di awal kita gitu-gitu kan kadang-kadang susah dimengerti juga nih apa. Betul. Ya. Saya menarik kalau kita bicara karena senangnya itu memang baca buku-buku yang sifatnya sastra sebenarnya itu. Ya. Nah, sastra termasuk Horizon tuh kakak saya juga langganan. Ya. Jadi dari situ makanya buku-buku masuk ke buku-buku ya buku-buku yang Ya, bercerita. Tapi kemudian tematik itu kuliah karena di kampus ya namanya anak kuliah dan kebetulan kami ngekos itu anak-anak yang seneng kajian ya ada Ya. beberapa anak Diskau, anak-anak PSIK. Saya terpapar juga buku-buku yang bukan sifatnya sastra. Nah, mulailah baca juga. Ya sebenarnya
ini juga banyak ya Pak, medianya juga banyak, ada Prisma, ada betul. waktu itu. Horizon, Prisma itu kan, terus kemudian ada majalah Basis ya. Ya, ya. Setelah kekini ada Ulumul Quran, ada itu ya. Dan munculnya kelompok-kelompok intelektual yang baru pulang sekolah ya. Betul, betul, betul. Nah, ada kelompok intelektual dari ya kelompok Islam modern atau kelompok-kelompok mungkin juga dari Mesir dan segala macam. Juga dari kelompok-kelompok Katolik ya, Ya, betul. dengan buku-buku mereka kan. Nah, kalau bicara tentang terbitan-terbitan Kanisius, banyak Ya, saya baca Kanisius, itu justru buku-buku yang untuk pendidikan orang dewasa. Kalau kita bicara waktu saya kuliah tingkat 1, 2, 3 itu saya masuk dalam sebuah organisasi yang mengajarkan kita untuk punya capacity sebagai fasilitator trainer, namanya LPOK Megabit, Lembaga Pengembangan Organisasi Kepemimpinan. Nah, di situ saya dikenalkan dengan buku-buku tentang pendidikan orang dewasa. Ya. Nah, kebanyakan yang menerjemahkan banyak waktu itu di Indonesia adalah penerbit Kanisius. Ya. Mereka punya namanya, saya lupa namanya DKV atau ya, apa, komunikasi visualnya Ya. Kanisius ya. Dan Itu itu yang Paulo Freire. ya salah satunya Paulo Freire buku-bukunya ya, tapi turunan-turunan yang sifatnya praktikal. Jadi Ya. bisa dirujuk untuk mentraining orang, menjadi rujukan untuk training. Itu dari terbitan Kanisius banyak. Nah, di tahun itu juga tidak hanya terpapar dari segi intelektual, kita juga terpapar oleh musik ya. Ya, betul. Musik, sastra, puisi segala macam. Betul, betul. Nah, gimana Nah, itu ceritanya? lucu. Di Jogja atau di Bandung apalagi itu kan ada yayasan ya. Di Jogja ada Karta Pustaka, itu punya Belanda. Di Bandung lebih ramai lagi, ada CCF punya Perancis, ada Goethe Institute, ada British Council. Nah, saya dulu sering ikut atau menyimak konser-konser di situ, dan di situ kan wah multi genre juga ya, ada klasik lah. Di situ saya dapat atmosfer. Itu satu. Yang kedua, ada juga di Bandung tuh komunitas-komunitas sinema. Dulu ada namanya Profesor di kita Pak Ade Pirus, itu di Sangkuriang punya klub namanya kayak kita menonton film dengan laserdisc, bayangan waktu dia laserdisc. Beliau koleksinya banyak banget, dan kita bikin ada klub yang tiap Sabtu sore misalnya nonton film di situ dan dibahas hasil. Tidak sekedar sinemanya tapi juga sejarahnya, dari desainnya. Nah, di situ kemudian kenal saya sama kawan di Unpar. Pak Tony P. Chandra namanya. Nah, beliau juga punya di Unpar. Nah, saya juga ikut di situ. Makin luas lah. Jadi dahaga kita terpuaskan ya. Iya. Dengan banyak sekali ruang-ruang. Betul. Ruang-ruang yang bisa kita masuki di waktu itu. Betul. Di Bandung apalagi kan terkenal sebenarnya, Bandung itu mirip Jogja ya menurut saya, karena saya SMA di Jogja. Di sini tuh atmosfer intelektualnya kuat, kemudian komunitas-komunitas budaya, sastra, seni itu juga kuat. Di sini ada Rumentang Siang, sering juga nonton di situ dulu. Kemudian ke IKIP punya juga gedungnya, Sunan Ambu. Jadi kayak gitulah. Even di kampus juga kan ada LFM, ada teater-teater dulu kan, sering ada pentas teater, itu juga menurut saya memberikan ruang. Terus kenal sama teman-teman Unpad ya, GSSTF ya, almarhum Kang Mukti itu kenal karena itu aktivisme waktu itu. Jadi nyebur, baca-baca buku, aktivisme, pendampingan petani begitu. Kenal dengan teman-teman itu yang pendekatan pencerdasan pada komunitas itu dengan seni kan, musik, baca puisi gitu-gitulah. Itu pengayaan terjadi ya. Sebenarnya pengayaan itu udah mulai di tahun 70-an, 80, tapi 70-an lebih ke political heavy, 80-an lebih ke pemberdayaan. Ya, betul. Nah, di 90-an tuh muncul kepemikiran, ke ide-ide gagasannya. Karena waktu itu juga ada berapa orang-orang yang baru pulang, Nurkolis Majid. Iya, betul. Nah, kemudian ada Mas Kunto Wijoyo, ada masuk Mas Amin Rais, Pak Amin Abdullah. Amin Abdullah. Ini gimana nih? Lawam Raharjo ya. Gagasan-gagasan itu muncul di tingkat para penikmat pemikiran-pemikiran. Itu sebenarnya dulu diperkaya lagi karena waktu di ITB saya sempat ikut namanya pesantren wawasan. Jadi ada genre pesantren itu tidak hanya mengkaji ilmu-ilmu alat gitu ya, yang kitab kuning, kita juga belajar, tapi juga kemudian kita mendatangkan para narasumber yang dari wawasan tadi, kita sebut wawasan, mulai dari yang tadi seperti genrenya teman-temannya Mas Dam Raharjo lewat LP3S, ada P3M ya, ada siapa tuh namanya yang dari NU Mas
yang punya P3M ya, teman Mas Damar. Nah itu Iya. di situ kita undang, kemudian kenallah dengan karya-karya mereka kan, buku mereka. Terus waktu itu muncul penerbit Mizan kan, Iya, iya. menerbitkan buku-buku juga karya-karya beliau itu. Iya. Salah satu yang saya paling favorit adalah Paradigma Interpretasi untuk Aksinya Mas Kunto Wijoyo. Itu menurut saya buku yang sangat metodologis gitu ya. Itu jadi disitulah dari percampuran dari proses kita punya aktivisme, kemudian punya kelompok untuk belajar, kita terpapar juga dengan buku-buku baru gitu. Ditambah lagi sama Gus Dur dan Iya, betul. siapa lagi? Gus Dur dan Pak siapa? Sebenarnya ada intelektual Katolik yang mempengaruhi saya juga, Pak Romo Mangun ya. Saya nyaris banyak baca buku beliau. Ada buku beliau yang Raga Widya, saya suka. Dia buku tentang arsitek, kan beliau kan arsitek. Ya, ya, tahun itu juga Pernah baca mungkin ya. Romo Mangun Iya. sebagai model baru ya. Betul. Seorang agamawan tapi berbeda nih pendekatannya, itu juga menarik ya. Betul ya. Beliau kan juga kalau orang saya bilang mungkin praksis ya. Jadi ulama tapi kemudian dekat dengan masalah umat dan kemudian memberikan solusi dengan wawasan beliau yang juga belajar di sekolah teknologi kan. Beliau arsitek kan, tapi itu yang menjadi pendekatan. Dan menurut saya juga beberapa cendekiawan juga punya latar belakang semirip ya, ulama tapi kemudian juga belajar di institusi modern dan kemudian datang dengan solusi yang menurut saya waktu itu baru gitu ya. Ada juga Jalaluddin Rahmat ya. Betul, Kang Jalal. Jalaluddin juga membangun Islam aktual ya. Ya, Islam aktual itu ada, terus beberapa buku beliau tuh ya. Kemudian ada kajian-kajian beliau yang sering saya datangi karena namanya haus ya. Jadi kalau bicara nggak cuma dari baca buku tapi juga datang ke kajiannya Kang Jalal di Kiara Condong gitu ya. Kemudian datang juga ke pengajian lain berbeda. Dan kelompok diskusinya itu dia mengundang orang-orang itu. Dan saya kira menjadi mentor-mentor yang baik ya. Mereka juga memberikan banyak hal. Juga Quraisy Shihab ya. Iya. Betul Pak Quraisy Shihab. Oh ya, dia menurut saya sangat santun dan mendalam ya. Membumikan Al-Qur'an, betul. Nah, itu hal-hal yang menarik. Nah, selain itu atmosfernya, kelompok diskusinya banyak. Nah, itu juga menarik. Ya. Disitulah di titik saat kesenangan mungkin barangkali kan lagi giroh ya, namanya anak muda waktu kan pengen belajar apa saja. Kita belajar dari buku, terus ketemu dan komunitas tadi, teman-teman gerakan tadi, itu membuat jadi lebih kaya karena ternyata misalnya dengan teman Unpad ya, jujur saja saya tadi judulnya etnografi kan. Saya belajar banyak praktek-praktek antropologis dari teman-teman Unpad. Kan banyak antropolog di situ ya dan sahabat-sahabat di sana ya. Tentang buku-bukunya, terus lebih lagi praktek real untuk menggunakan ilmu antropologi dalam pendampingan masyarakat itu belajar banget langsung dari mereka. Saya berutang banyak lah dari mereka ya. Nah, kemudian tidak hanya ilmu-ilmu bumi kan, ilmu langit juga ada ya. Betul. Kelompok-kelompok spiritual. Betul. Nah, itu banyak. Waktu itu muncul ada kalau yang agak ke belakang mungkin waktu itu ada Pak Muh ya. Muhammad Zuhri, beliau dari Pati. Dan ada sekelompok mahasiswa lintas kampus juga, ITB, Unpad, UPI, kemudian Unisba, sering ngaji bareng dengan beliau, mengundang beliau datang ke Bandung, ataupun kita datang ke Pati gitu ya. Ada lagi kelompok mungkin yang agak ke belakang, para Marta gitu ya, saya sempat datang. Tapi ya itu melengkapi lah ya. Kenapa? Mungkin karena di kampus belajarnya ilmu yang kering gitu, soalnya saya belajar di teknik geofisik gitu ya, belajar matematika, fisika, geofisik. Jadi kayak dapat keseimbangan di situ. Dan juga penerbitan mahasiswa juga ada ya, ada betul. ada SKAU dan segala betul. macam. Nah di kampus itu ada satu mata kuliah, nggak tahu sekarang masih ada, di planologi ada studi futuristik. Nah itu juga mencerahkan karena dikaji banyak sekali kajian-kajian lintas disiplin, lintas genre yang dipaparkan, dan bukunya kan susah ya, waktu itu belum ada internet kan. Jadi yang ngajar tuh pasti udah pernah traveling ke luar negeri, which is saya belum pernah waktu itu ke luar negeri kemanapun. Dia datang bawa buku baru, terus dibedah di dalam kuliah studi futuristik. Nah kayak gitu lah, kira-kira yang membuat menurut saya tahun 90-an itu menjadi menarik karena pencariannya
tidak dilantari oleh internet, jadi harus ketemu langsung Ketemu ya. langsung ya. Forum pun jarang yang virtual kan, Iya, Bang Meldi, pasti ada forum kayak gini lah, ngobrol langsung, Ngobrol langsung. baik yang formal, Dan informal. kadang-kadang ngobrolnya dari maghrib sampai subuh. Iya itulah, tidak ada batas waktu, batas, ya. segala macam diobrolkan, Diobrolkan situ ya. mulai dari yang ekonomi, politik, segala macam ya. Pengayaan juga spiritual masuk tuh. Benar, iya, Itu iya. menjadi ini kita ya, pengayaan-pengayaan di kepala kita waktu itu. Nah, sebenarnya waktu itu menarik karena bulan madu politiknya belum datang. Iya, 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 kan? iya, Di iya, awal-awal kan Betul. bulan madu politiknya belum nih. Betul, nih Nah, waktu itu masih dominan rezim Orde Baru kan, 90 sampai jadi 98 ya. masih exercise intelektual terus kan. Nah, menarik. Nah, disitulah intelektual punya kayak ruang untuk mengkritisi rezim dengan lebih quote unquote kayak bebas, meskipun Bebas, pasti masih dipasung ya, tapi cara apa lagi kan bisa mengkritik kan dengan bahasa intelektual, dengan tulisan-tulisan kita bisa membuat asosiasi kan, misalnya ditunjukkan studi kasus di Amerika Selatan di mana yang punya rezim semirip tapi dibahas seolah-olah kita bahas Iya, iya. negara lain, padahal itu adalah negara kita juga, kayak gitu lah Tentang menariknya. negara-negara ketiga Arif Budiman ya. Betul, Mas Arief, ya. Nah, itu juga menarik dan Prisma memberikan topik-topik baru ya Benar. untuk ini juga memperkaya untuk itu. Nah, dari kelompok aktivisme ya, yang kelompok-kelompok demonstran nih gimana? Apa ceritanya nih? Sempat juga karena lagi tadi lewat jalur yang Itu udah mulai masuk bulan madu politik ya, itu sekitar 95 96 ya atau 94 iya mulai? iya. Sebenarnya kalau saya terlibat yang demo-demo lebih karena konflik tanah itu 92-an. Jadi 92 udah mulai ya. kan waktu itu ada kasus tanah di Bandung Utara ya, kan Iya. saya sebut itu ada konversi lahan yang tadinya lahan hijau menjadi lahan hunian tuh, disitulah kita mendampingi sampai nggak cuman sampai pendampingan di lapangan tapi sampai demo juga karena kan Iya. mengadvokasi juga lewat jalanan, jadi demo itu ikut terlibat. Kemudian setelah itu ada demo macam-macam lah, ada demo SDSB lah, ada demo apa jilbab di Bandung, ada macam-macam lah, itu juga sempat sampai memuncak ya 98 tadi ya. Dan basis demonya itu gara-gara baca buku itu kan? Itu memperkuat sih, jadi kita punya reference apa ya, reference akademik atau reference yang ada rujukannya gitu loh. Jadi kalau misalnya menulis sesuatu atau berorasi, at least adalah rujukan gitu kan. Yang kita kan diajari di masyarakat intelektual di kampus. Kamu punya pernyataan terus ada dasar hukumnya kan, atau rujukannya ya. Paling enggak itu juga jadi pola lah. Sangat dinamis waktu itu ya. Walaupun terjadi juga pembelahan kelompok ya. Iya, Pembelahan betul, kelompok karena betul. dari cara cara melihat ya. Waktu itu juga mulai muncul. Sebenarnya kasus-kasus tanah kan banyak sekali ada di Garut segala macam. Nah, waktu itu Merdeka, Capiring ya. empowermentnya, pemberdayaannya di masyarakat ya. Iya, betul. Segala macam itu terjadi. Ya sebenarnya di gerakan seperti itu kan ada semacam kaderisasi, biasanya kan yang senior pernah terlibat di gerakan itu, kemudian dia mendidik kita, ngajari kita ya, terlibat langsung, diajak langsung ke lokasi, diajari metodologinya gitu-gitu ya. Kira-kira gitu sih. Jadi proses apa ya, mentoring itu terjadi sih. Kita juga dapat banyak pengayaan dari senior-senior kita. Iya. Nah, proses ininya gimana tuh? Terjadi ini nggak dialog atau dialektikanya gimana? Dialektika tuh ada dua, Bung Meldi. Kita dengan orang lain dan kita di dalam diri kita sendiri. Jadi saya merasakan ini bagaimana saya dulu juga berubah gitu loh. Awalnya misalnya belajar yang saklek, misalnya kayak gini nih ilmu, ternyata lama-lama kita bisa membuka diri gitu. Jadi ada dialektika juga ya, kita juga berubah ya. Semakin kita membuka diri, apalagi kemudian setelah itu terekspos dengan lingkungan lebih luas, kita kenal dengan teman lintas kampus, kita kenal dengan masyarakat yang multi layer, mulai kalangan atas sampai dengan kalangan bawah. Itu membuat kita juga berdialektika secara internal. Itu satu. Yang kedua, bacaan juga sama. Kita datang ke banyak, kalau dulu di Jogja itu ada namanya shopping center, itu namanya ada social agency. Itu tempat satu toko buku di mana kalau mau beli buku-buku murah, kan banyak bacakan mungkin ya, dan tentang sosial, ke situlah social agency. Dan yang menarik si penjualnya itu juga baca buku. Jadi dia juga merekomen kita, Mas, baca buku ini bagus nih. Jadi product knowledge-nya ada. Nah, di situ kita kadang ditawari buku yang nggak pernah kita baca, tapi karena si toko buku itu menawarin, kita jadi tertarik. Nah, di sini kan Palasari kalau di Bandung ya.
Palasari kan gitu juga. Iya. Kita datang kan beberapa penjual buku kan membaca, tidak sekedar jualan. Dia baca ini bisa ngasih rekomen. Oh, Mas tertarik buku ini enggak? Jualan sih dia marketing, nah, gitu ya. Nah, kita tergoda baca. Nah, ya, banyak buku-buku yang nggak pernah sebelumnya mungkin genrenya kita baca, jadi kita baca ya. Baik di genre sosial, ekonomi, sastra gitu juga terjadi. Oke, kita masuk dunia sastra. Ini apa yang paling menarik di tahun segituan? Ya salah satunya itu milestone mungkin tadi. Sebenarnya saya suka buku-bukunya Kunto Wijoyo ya, Khotbah di Akal Bukit. Nah, kemudian buku-bukunya yang sufistis tuh Mas siapa yang malaikat kemudian siapa namanya? Banyak sekali. Ada juga dulu Musyawarah Burung. Nah, Musyawarah Burung Faridin Ator itu juga Ator, termasuk itu terjemahannya itu juga termasuk buku-buku itu. Jadi kalau sastra Indonesia mungkin kayak Muhtar Lubis gitu ya. Ya. Jaringan itu ya geng itu bacalah pasti ikut baca juga. Ya. Dulu ada yang apa kering itu siapa? Aduh lupa. Ya. Itu juga menarik. Iya, Artinya kita haus, kita ketemu suguhan yang banyak. Betul. Di situ tuh proses ininya dapat. Dan kita juga punya tidak hanya mengawang di intelektualnya, kita juga ketemu masyarakat kan betul. di pemberdayaan. Ini sebuah ekosistem tahun segitu, ekosistem yang menarik. Dia ada pemberdayaan, ada pengkristalan gagasan-gagasan kemanusiaan lewat buku, juga mengisi hati lewat sastra atau puisi. Jadi semua pikiran, rasa itu hati itu diisi oleh yang betul. ada itu. Jadi menarik. Nah tadi saya ingat bukunya Mas Danarto. Bukunya kan menarik itu ya. Ada Abakadabra beberapa buku namanya yang unik lah karena sastranya kan sastra surrealistis mungkin ya. Nah itu menarik karena di situ ada juga sastra agak spiritual tapi surrealistis. Kemudian bukunya Mas Kunto juga sama beberapa buku yang Khotbah di Atas Bukit. Kemudian ya termasuk buku-bukunya Romo Mangun banyak itu yang saya baca. Mulai dari yang Lucy Lindri ya, seperti siapa Genduk Duku ya, Roro Mendut itu kan beliau ya itu menarik banget karena saya juga senang sejarah Bung Meldi. Jadi sastra-sastra yang kemudian membawa konteks sejarah tapi kemudian difiksikan. Jadi semi ya, non fiksi dan fiksi itu menarik untuk dibaca karena dengan begitu saya dapat dua. Saya baca sastranya dapat, sejarahnya juga dapat gitu ya. Kemudian kalau mulai waktu itu ada expose buku-buku John Grisham dari luar ya tentang legal itu seri-seri tentang aspek-aspek hukum itu menarik juga baca juga terjemahannya masih terjemahan ya. Ada juga yang bersifat konspirasi internasional ya tentang Yahudi dan segala macam. Nah, itu saya nggak terlalu tertarik. Nggak tahu kenapa nggak tertarik. Itu pernah didiskusikan oleh di ITB ya sama MH Ainem Najib. Betul. Tapi somehow kenapa saya nggak tertarik? Masih Sigit dulu ya. Itu didiskusikan. Nggak. Saya rasanya belum pernah tuh jarang banget baca buku-buku yang sifatnya konspirasi menurut saya. Kenapa belum tertarik aja barangkali ya? Nah kalau Skau dia lebih ke peradaban dan sains. Iya betul. Orang pokoknya peradaban dan sains. Iya Ziauddin Sardar kemudian Ali Syariati kemudian yang kesini lagi siapa namanya yang dari Pakistan ya begitulah. Dan setiap kelompok diskusi ada tetuanya, jadi kan gerakan-gerakan kampus, gerakan mahasiswa atau proses intelektual mahasiswa itu muncul karena adanya progresivitas anak muda dan adanya orang-orang tua yang bijak. Nah, pertemuan dua ini yang memberikan bahwa 90-an tuh punya warna itu. Saya pengen mengkomentari itu ya karena menurut saya tiap zaman pasti punya tantangan sendiri ya dan saya melihat anak-anak saya juga bacaannya juga beragam ya tapi memang media sumber bacanya beda sekarang dengan kelimpahan informasi dari internet mereka juga baca jadi baca seperti anak saya itu baca filsafat itu waktu di SMP ya dari internet dia punya kenalan seorang dosen di Norwegia itu ngobrol gitu kayak artinya sesuatu yang mungkin dulu kita nggak pernah bayangkan terjadi kalau dulu kan hanya
kita bayangkan dari bukunya Dunia yang Dilipat. Iya, ya. Siapa Mas yang Sekarang interaksinya karena ya Iya. dunia makin ini ya real terlipat kalau sekarang ya. digital Iya. ya, sehingga dia bisa akses langsung. Betul. Jadi nyaris informasi-informasi bisa lebih mudah didapat. Tetapi memang beda dengan baca buku asiknya. Kalau baca buku kan kita dituntut tuh sampai penuh ya. Jadi Iya. dan membaca buku orang dituntut kalau buku itu buku yang bukan kumpulan tulisan, dia kan terstruktur ya dari awal sampai akhir itu Nah, mengalir dan lengkap gitu dalam gitu ya. Nah, sementara banyak juga kalau di kadang sekarang kan banyaknya informasi orang jadinya butuh cepet-cepet dapat dikit-dikit cepat banyak gitu ya, kurang dalam gitu ya. di, Ya, di plus kita minus lah. kan dulu buku kayak kaset. Oh, ini lagi hit yang ini nih, ya kan? Ya, atau Didengerin sampai dari awal sampai akhir sampai apal beatnya sampai apal syairnya menit kesekian bunyinya kayak gitu juga baca buku ya. habis itu didiskusikan. Nah, betul, itu penajaman-penajamnya di situ. Kayak selilit sang kiai. Oh, Iya, semua iya. baca selilit sang kiai. Betul, Jadi, catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Nah, Ya. semua juga diskusi. Kayaknya kalau ngomongin 90-an pasti rujukannya itu ya. Nah, bagusnya 90-an ini adalah dia kan habis tragedi 5 Agustus. Jadi hal yang atraktif di politik itu berkurang. Orang masuk ke intelektual-intelektual. Walaupun nanti pada titik tertentu tahun 96-97 kali ya balik lagi ke situ kan. Tapi ruang di antara tahun itu tuh luar biasa. Jadi kita dulu punya Prisma yang Mizan apa namanya? Ulumul Quran. Ulumul Quran sebenarnya dari sana ya, dari Terus ada satu lagi. IAIN. Ada lagi apa? Yes. Ulumul Quran itu bukan Mizan kan? Bukan. Yang punya Mizan juga ada kan? Lupa saya namanya malahan. Ada ya. Ada. Nah, kemudian Basis juga punya kan? Iya, betul. Basis punya ada Horizon. Kemudian ada catatan pinggir segala macam. kan? Iya, betul. Jadi pengayaan dari ya misalnya kita kelompok Tempo, kelompok jaringan intelektual Islam ya. Walaupun kalau kita cek sebuah itu ininya rumah besarnya modernity gitu. Ya, modernity juga termasuk Gus Dur yang otodidak. Juga dia masalah-masalah demokratisasi apa segala macam itu masuk di situ. Dan kita mendapat sebuah kayak matahari terpancar itu terpapar banyak. Kita inilah kalau panel surya itu wah baterainya penuh. Ya kan? Ya menurut saya itu kayak seperti buat kita mahasiswa yang memang nggak dapat kesempatan ekspos langsung dari sumber yang pertama kan para senior itu yang menjadikan lantaran kita bisa mengenal produk-produk kan. Artinya mereka dapat kesempatan belajar di luar negeri, mereka mendapatkan rujukan-rujukan juga dari sumber yang pertama, kemudian dibawa ke Indonesia pada pulang dan itu disebar atau diajarkan kepada kita. Nah itu yang semangat itu menurut saya menarik ya karena dia nggak menyimpan untuk dirinya sendiri ya. Dan yang kedua mereka memperkaya karena mereka juga menulis. Nah mungkin saya nggak lemah nulis ya, tapi banyak kawan saya yang banyak baca, banyak nulis menurut saya bagus karena dengan begitu dia kan mengekstrak apa yang dia baca, kemudian diperkaya dengan pemahaman dia, latar dia ya. Dan masing-masing orang punya sejarah ya dan dia wujudkan jadi tulisan baru. Itu jadi sebuah produk baru menurut saya sintesa ya. Dan tidak aja ilmu modernitas, ada juga kelompok-kelompok diskusi tentang kitab kuning ya. Ya ada benar. Coba kita gali dikit nih. Nah saya nggak banyak terekspos kecuali waktu itu sempat ikut pesantren di Bogor namanya pesantren apa namanya Al-Ihya. Al-Ihya itu kan Abi Tamrin itu punya ke atas Mama Nuh ya itu kan. Di dalamnya kita diajari bener ilmu kitab kuning. Jadi kita diajari belajar meskipun masih simpel yang day to day itu kita diajari cara bacanya, terjemahannya word by word itu kita terekspos lah. Tapi secara edukasi benar-benar nggak pernah mengalami sekolah di pesantren nggak dari kecil mungkin hanya TK aja saya di TK-nya Muhammadiyah Aisyah Aba Muhammadiyah SD SMP SMA perguruan tinggi itu semua di negeri gitu ya dan memperkaya sih menurut saya. Dan yang luar biasa sebenarnya pertarungan itu bebas artinya ada kelompok yang dia dari barat ada juga dari Mesir masuk kan betul dan itu ya is okay, nggak ada masalah. Itu menarik itu awal 90-an juga masuk kan Harokah ya mungkin ya buku-buku terbitan seperti Sabili waktu itu ya Sabili menarik, jadi mainstream. Saya nggak terlalu baca tetapi
sehari-hari ketemu dengan teman-teman yang membaca buku itu Iya, iya. gitu ya, dan menurut saya ya Jadi ada memperkaya. orang haus dengan itu. Dan memang pilihan menurut saya, Ya, karena kan lagi-lagi itu kan banyak sekali genre ataupun aliran gitu ya yang Ya. dan biarkan yang penting tidak saling menyalahkan, tidak Ya. mengkritisi boleh karena Ya, kan ya. harus berargumen ya. Tapi ya Dan mereka tidak levelnya pernah, di situ. kita nggak pernah bentrok kan gitu Iya, ya. Nggak, iya, kita jalan benar-benar aja. bisa sejalan seiring ya. Jadi di situ kekuatan berargumentasi, Iya. kekuatan meyakinkan orang kalau kita bilang supaya dapat grup ya. Kalau kita misalnya punya kelompok studi ya, kajiannya kajian tentang ilmu apa Islam modern misalnya, Islam transformatif, waktu itu ada kan bahasa gitu ya, atau Islam yang apa namanya seperti ya mungkin Islam transformatif lah seperti Ya. Mas Kunto itu kan Islam transformatif itu kan Ya. ya tergantung kalau Anda bisa meyakinkan orang untuk belajar ya akan ada yang ikut belajar Anda akan mengkaji, tapi kalau enggak ya biarkan proses alami terjadi gitu. Dan Obor juga menyediakan buku-buku Amerika Latin. Betul ya ya Ada Soto di sana. gerakan Itu juga menjadi pembebasan sebuah, ya. sebuah sumber-sumber yang nggak ada keringnya. Jadi tahun segitu tuh gerakan kiri, tengah, kanan tuh jalan dengan beriringan ya. Dulu kami pernah punya gerakan komunitas namanya Sekolah Bebas. Nah. Kan ada bebas dari sekolah nih. Nah, Ivan Milik. Nah, tapi kita buat namanya Sekolah Bebas karena Oke. sedikit diadopsi kita mengajari anak-anak di kampung di daerah Bandung, Korea Condong yang mereka nggak ada kesempatan belajar karena terbatas harus kerja gitu, kita ciptakan sekolah yang dengan cara bebas. Jadi kita tafsirkan sekolah itu harus dikungkung oleh ruang 4x4, ada atapnya. Iya. Kita bisa belajar dimanapun dengan media dan metode apapun. Nah, itu lebih ke life skill sih. Jadi anak-anak itu tiap saat belajar ya di situ ada kuburan, kita belajar di atas nisan, di situ ada orang beraktivitas, mereka mengobservasi activity orang dengan cara itu. Nah, itu ngajari tentang belajar yang secara bebas, kita sebut sekolah bebas. Nah, ya. itu juga menarik. Dan selain pemikiran-pemikiran, ada orang yang raja-raja NGO. Ya, kita ada Adi Sasono, Betul. ada almarhum ya Adi Sasono, almarhum juga Bang Aldi. Ya, Dam Raharjo juga kan. Jadi kita juga diperkaya dengan metode-metode pemberdayaan. Ya. Nah, di situ yang tadi saya bilang perkenalan awal dengan buku-buku untuk pembelajaran orang dewasa, pedagogi itu dari situ. Sebenarnya buku-buku itu banyak dipakai oleh senior-senior kita di NGO, Mas Adi Sasono itu kan banyak ya, 4H juga namanya buku 4H tapi di Amerika itu sampai hanya sekedar fotokopi ya, ada multiple intelligence gitu ya. Itu kita belajar dari mereka. Jadi mereka yang membagikan sumber-sumber buku dan juga ngajari. Jadi memang dulu pertemuannya di situ. Nah, metode itu yang sudah banyak dilakukan di di NGO waktu itu diadopsi untuk ngajari korporasi. Misalnya ada latihan Achievement Motivation Training AMT, ada latihan manajemen, itu kita ngadopsi metodenya dari metode yang banyak dikembangkan di NGO untuk korporasi. Nah, sekarang sih udah bukan rahasia dan umum juga ya. secara organisasi secara kelembagaan juga diperkuat oleh adanya LBH. Ya, betul. Adnan Boyong Nasution, juga diperkuat oleh Walhi ya. Betul. Bang Zulkarnain dan juga siapa satu lagi itu. Dan itu diperkuat dan juga ada kelompok-kelompok, ada juga dulu jurnal perempuan. Ya, itu mungkin setelah reformasi ya, menjelang reformasi lah ya. Jadi jurnal perempuan ya, betul. Pilah-pilahnya itu banyak sekali. Betul. Kadang-kadang kalau kita pemula bingung nih apa gitu ya. Iya. Dan bisa dimulai dari ketidaktahuan, lama-lama kita tahu juga. Iya, betul. Tidak tahu gitu. Apalagi Kanisius itu filsafatnya fenomenologi. Filsafat apa baru-baru ya. Dulu F. Hardiman. Dan juga Moko. Iya. Pak Sindunata sebenarnya juga. Sindu juga. Pak Sindunata menarik karena beliau menulis buku-buku ya, Anak Bajang Menggiling Angin. Itu kan sebenarnya filosofis banget. Tapi dikemas dengan sastra. Jadi enak bacanya. Termasuk sebenarnya ya buku-bukunya Rawamangun yang serial tadi, Roro Mendut segala macam itu kan. Itu sebenarnya kan kemasannya sebenarnya di dalamnya ada aspek humanisme filosofis gitu ya. Tapi dikemas dengan sastra. Wah, luar biasa nih Mas Radi ya. Kayaknya harus disisir satu-satu ya.